Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk memulai materi hari ini, kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini yang akan Ibu bahas yaitu tentang zat aditif dan juga zat adiktif. Yang pertama kita masuk zat aditif. Apa itu zat aditif? Zat aditif itu adalah zat tak sengaja dimasukkan ke dalam makanan dengan tujuan tertentu. Jadi yang namanya manusia ini kan memerlukan makanan dan juga minuman. Sehingga zat-zat makanan yang dikonsumsi oleh tubuh harus memiliki kandungan gizi yang cukup agar tubuh dapat berkembang dengan baik. Seiring dengan perkembangannya ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi, jadi manusia ini mampu menciptakan berbagai makanan yang aromanya menarik, rasanya lezat, dan juga bergizi. Makanya di sini ada yang termasuk dalam zat aditif itu seperti bahan pewarna, bahan pemanis, pengawet, dan juga penyedap. Selanjutnya, fungsi zat aditif yang ditambahkan pada makanan yang pertama yaitu meningkatkan kandungan gizi pada makanan, menjaga kualitas dan tekstur makanan sehingga tetap terlihat segar. Yang ketiga, menjaga agar makanan dapat tahan lama. Yang keempat, memberikan warna pada makanan sehingga terlihat menarik. Lalu, memberikan rasa sedap pada makanan dan memberikan aroma yang khas pada makanan. Itu adalah fungsi dari zat aditif. Pertama kita masuk ke bahan pewarna. Nah, di sini dibagi ya menjadi pewarna alami dan juga buatan atau sintetis. Pewarna alami dapat diperoleh dari tumbuhan. Misalnya untuk mendapatkan warna kuning, kita bisa menggunakan kunyit dan juga wortel. Kalau merah, cabai, tomat, paprika. Kalau hijau, bisa dari daun pandan dan juga daun suji. Lalu kalau coklat, bisa dari gula merah dan juga karamel. Nah, itu pewarna alami yang diperoleh dari tumbuhan. Ada juga pewarna yang diperoleh pigmen dari bahan nabati, hewan, dan juga alga. Seperti di sini, antosianin ini menghasilkan warna orange dan merah biru. Lalu ada beta-sianin dan betanin, ini kuning dan merah. Karotenoid merah dan orange. Lalu klorofil yaitu warna hijau dan juga tanin warna kuning. Selanjutnya yaitu pewarna sintetis atau buatan. Pewarna yang diperbolehkan pada makanan seperti di sini ada amaran, ya warnanya merah. Tetrazin ini kuning, eritrosin merah, ada fast green hijau, sunset yellow itu warna kuning, brilliant blue itu warna biru ya. Benzil violet ungu dan juga ada coklat HT itu menghasilkan warna coklat. Pewarna buatan ini diperbolehkan ya, dikonsumsi digunakan tapi tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan karena dapat mengganggu kesehatan. Ada beberapa pewarna yang dilarang dalam bahan pangan. Nah, di sini ada rodamin B yaitu warna merah dan juga metanol yellow yaitu warna kuning. Kenapa? Karena pewarna di atas ini hanya untuk seperti tekstil, plastik, keramik, dan juga kertas. Selanjutnya kita ke pemanis alami. Ya. Pemanis alami ini terdiri dari ada sukrosa ya atau gula tebu, gula bit, silitol, fruktosa, ada laktosa, dan juga madu. Itu yang termasuk pemanis alami. Kalau yang sintetis, nah di sini ada aspartam.
Nah, aspartam ini rasanya manisnya itu 200 lebih kuat dibandingkan dengan gula biasa. Jadi dia terasa lebih manis ya, manis banget gitu. Contohnya itu yang biasanya aspartam itu ada di minuman yang bersoda, permen, sirup, nah itu ya. Lalu ada siklamat, ada sakarin. Nah, sakarin ini adalah pemanis tanpa kalori yang 300 kali lebih manis daripada gula biasa. Misalnya contohnya itu terdapat di selai, permen karet, buah kalengan. Lalu ada sorbitol, ini adalah sebagai pemanis nutritif. Nah, contohnya itu pada produk makanan dan minuman diet, obat batuk, dan juga permen mint. Ada aselsulfam K, nah ini pemanis buatan non-kalori. Selanjutnya ada neotam dan juga ada P4000. Nah, ini termasuk pemanis sintetis. Selanjutnya pengawet alami. Pengawet alami ini digunakan untuk mengawetkan makanan agar selalu dalam kondisi baik. Contohnya, ada garam, gula, cuka, kayu, manis. Misalnya di sini garam berfungsi untuk mengawetkan ikan. Kalau cuka untuk mengawetkan sayuran. Yang pengawet sintetis. Nah, di sini pengawet sintetis ini atau buatan merupakan bahan tambahan makanan yang mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman atau peruraian terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Contohnya ada natrium benzoat, asam asetat, natrium bisulfit, kalium bisulfit. Nah, ini pada potongan kentang dan juga udang beku. Lalu ada propil galat, ini untuk memperlambat ketengikan dan antioksidan. Lalu ada propionat, natrium nitrit, sorbat, formalin, BHA, dan BHT. Selanjutnya adalah penyedap. Nah, penyedap ini yang biasa untuk memberikan aroma ya pada makanan. Yang penyedap alami seperti bawang, merica, daun salam, terasi, cabai, daun pandan, lengkuas, ketumbar, kayu manis, dan juga pala. Kalau penyedap buatan atau sintetis, ini dibagi ya menjadi dua, ada penyedap rasa dan juga penyedap aroma. Kalau penyedap rasa, ini adalah MSG atau monosodium glutamat atau vetsin. Nah, penggunaan MSG ini juga tidak boleh berlebihan karena dapat terkena Chinese Restaurant Syndrome. Ya. Jadi ciri-cirinya itu kalau terlalu banyak mengkonsumsi MSG itu bisa terasa mual, sakit pada dada, pegal pada tengkuk dan juga pusing. Jadi harus penggunaannya itu tidak berlebihan. Penyedap aroma. Nah, di sini ada amil asetat untuk aroma pisang. Selanjutnya ada oktil asetat yaitu jeruk, amil valerat itu apel, etil butirat RB, lalu ada vanilin yaitu vanili. Selanjutnya kita masuk ke zat adiktif dan juga psikotropika. Apa perbedaannya? Zat adiktif yaitu bahan-bahan alamiah semisintesis maupun sintetis yang dapat menimbulkan ketagihan dan juga ketergantungan bagi pemakaiannya. Contohnya seperti minuman keras dan alkohol dan juga rokok. Selanjutnya psikotropika, yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi kalau adiktif itu membuat ketagihan dan juga ketergantungan. Kalau psikotropika dia menekan susunan saraf pusat, jadi menyebabkan perubahan mental dan juga perilaku seseorang. Yang pertama kita ke zat adiktif.
yaitu minuman keras atau alkohol. Alkohol ini adalah senyawa organik yang mengandung satu atau lebih gugus hidroksil pada setiap molekulnya. Konsumsi alkohol secara berlebihan ini dapat menyebabkan dehidrasi tubuh, perilaku yang tidak terkendali, berbicara sendiri, dan bertindak bebas. Jadi kalau minuman keras atau alkohol itu menyebabkan mabuk ya. Jadi ini tidak baik bagi kesehatan. Mengkonsumsi alkohol terlalu banyak ini dapat menyebabkan pengerutan pada hati, sakit liver, dan juga kanker pada hati. Selanjutnya adalah rokok. Kandungan rokok yang dapat membahayakan bagi kesehatan. Ini terdiri dari nikotin. Nikotin ini membuat kecanduan, merusak otak, dan juga mengakibatkan darah mudah menggumpal. Lalu ada tar. Nah, tar ini menyebabkan kerak pada dinding dalam alveolus dan merusak sel paru-paru. Selanjutnya karbon monoksida. Ini menghambat pengikatan oksigen dalam darah. Selanjutnya ada zat iritan. Ini mengiritasi saluran pernapasan dan paru-paru, mengakibatkan batuk dan juga kanker paru-paru. Dan yang terakhir adalah zat karsinogenik, yaitu merangsang pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Nah, ini sangat berbahaya ya. Yang namanya rokok ini ada perokok aktif dan juga perokok pasif. Kalau perokok aktif berarti dia yang melakukan atau yang merokok. Kalau pasif ini biasanya yang menghisap asap ya. Jadi resikonya ini sama. Justru perokok pasif ini lebih berbahaya. Jadi kalau ada orang yang merokok, lebih baik kamu menghindar atau menyuruh orang yang merokok itu di tempat yang seharusnya. Jadi anak-anak jangan sekali-sekali kalian mencoba ya. Karena baik minuman keras dan alkohol ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Ingat ya. Selanjutnya kita masuk ke psikotropika. Di sini dibagi ada depresan, ada stimulan, dan juga halusinogen. Yang pertama kita masuk depresan. Menekan sistem saraf pusat dan menyebabkan seseorang merasakan tenang, tertidur, bahkan tidak sadarkan diri. Depresan ini memperlambat proses tubuh dan juga otak. Kelebihan dosis pada zat ini dapat menyebabkan yang namanya kematian. Contohnya yang termasuk depresan ada morfin, metadon, putau, barbiturat atau pil tidur ya, benzodiazepin metakualon, dan juga heroin. Selanjutnya yaitu stimulan. Nah, ini adalah jenis zat yang dapat merangsang atau membangkitkan fungsi tubuh dan meningkatkan semangat serta kesadaran sehingga mampu beraktivitas selama beberapa jam. Contohnya yang termasuk stimulan. Ada kafein, kokain, amfetamin, metamfetamin, sabu-sabu, dan juga ekstasi. Lalu halusinogen, ini adalah golongan obat yang menyebabkan halusinasi atau berhayal. Contohnya ada LSD, ganja, STP, DMT, meskalin, psilosibin, dan juga PCP. Nah, ini yang termasuk dalam psikotropika. Nah, ini kan sudah digolongkan yang termasuk depresan itu apa saja, stimulan itu apa saja, dan juga halusinogen. Ciri-ciri pengguna zat adiktif dan psikotropika. Yang pertama adalah lesu, mata merah kelihatan mengantuk ya, dan juga pikiran melayang. Tidak sabaran, cenderung hedonis, bersifat agresif dan destruktif, sulit bergaul, merasa malu, rendah diri, dan juga suka menyendiri. Melakukan tindakan kriminal dan pergaulan bebas, bersikap ceroboh, nekat, dan juga kurang perhitungan. Terakhir, emosi tidak stabil, tidak semangat, depresi, dan tidak memiliki motivasi.
Penyembuhan akibat penggunaan zat adiktif dan psikotropika ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu pengobatan adiksi atau detoksifikasi. Proses ini menghilangkan racun dari tubuh dengan cara menghentikan total pemakaian semua zat adiktif atau penurunan dosis obat pengganti. Proses detoksifikasi ini dilakukan terus-menerus sampai hasil tesnya itu negatif. Setelah itu, proses rehabilitasi, yaitu setelah menjalani detoksifikasi hingga tuntas, tetapi gejala psikisnya ya, kejiwaannya itu belum tuntas, sehingga perlu diproteksi lingkungan dan pergaulan bebas dengan pecandu. Misalnya dengan memasukkan mantan pecandu ini ke pusat rehabilitas. Cara menghindari diri dari zat adiktif dan juga psikotropika. Yang pertama, meningkatkan kehidupan beragama. Jadi harus rajin sholat, mengaji. Jadi kita ini harus lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab orang tua, guru, dan masyarakat. Ini sangat penting ya. Meningkatkan pembinaan remaja, lalu mempelajari fakta dan gejala dini penyalahgunaan zat adiktif dan juga psikotropika. Jadi harus tahu nih, kalau menggunakan barang ini apa penyebabnya, gejalanya apa, resikonya apa, ya. Menindak dan memberikan sanksi berat bagi pengedar dan juga sindikat. Selanjutnya, mengikuti kegiatan yang positif dan juga kreatif. Jadi lakukanlah hal-hal yang positif, jauhkanlah yang negatif. Mematuhi norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Itu dia penjelasan dari materi zat adiktif, dan juga psikotropika. Ingat ya anak-anak, jangan sekali-sekali kalian mencoba barang-barang yang berbahaya, karena itu dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Ingat, jaga diri kalian, jauhkan dari barang-barang yang berbahaya atau narkoba, tetapi tingkatkan prestasi kalian. Say no to drug. Oke anak-anak, tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.